Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Reguler akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lindung nilai atau hedging dengan judul Harga Emas Menguat Karena Dukungan Paket Stimulus. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Novi Sri Suasti, NPM 1801010114, ada Rina Ristiana, NPM 1801010106, dan Emma Dujayanti, NPM 2001010020. Presentasi akan dilakukan oleh Mbak Emma terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Rina. Silahkan Mbak Emma. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang harga emas menguat karena dukungan paket stimulus. Nah, sebelumnya kan ada yang tahu sih lindung nilai itu apa. Nah, kalau lindung nilai kan kadang kita sebut dengan hedging ya. Nah, hedging ini adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah risiko pergerakan harga yang merugikan dalam suatu aset. Nah, lindung nilai ini sendiri dilakukan terhadap mata uang dan dilakukan oleh para investor guna untuk melindungi investasinya di negara lain. Nah, menurut dari informasi liputan 6 ini, harga emas ini naik 1,3% pada penutupan perdagangan Senin, Selasa pagi waktu Jakarta. Nah, harga emas ini melonjak karena dolar Amerika Serikat tergelincir setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani paket stimulus. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Rina. Yang selanjutnya itu ada indeks dolar Amerika Serikat turun 0,3% terhadap beberapa mata uang utama dunia lain, tergelincir ke level terendah dalam 1 minggu. Hal ini tentu saja mengangkat daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya. Sebagai dasar kenaikan harga emas, paket tersebut untuk memulihkan tunjangan pengangguran bagi jutaan orang Amerika Serikat dengan mencegah penutupan pemerintah federal. Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang kemungkinan besar dihasilkan dari langkah-langkah stimulus besar. Sebelumnya, analisis memperkirakan investor akan memanfaatkan minggu terakhir tahun ini untuk mengambil saham, di mana akan bermanfaat bagi harga emas, sebab trader akan mengambil keuntungan dan menginvestasikan kembali asetnya yang lebih aman. Dengan demikian, harga emas bisa mencapai level US dollar 1.900 per ounce, tetapi untuk pergerakan berkelanjutan yang tinggi, logam mulia harus ditutup dan dibuka di atas US dollar 1.920 per ounce. Dari sisi musiman, harga emas cenderung berkinerja baik pada akhir Desember dan awal Januari. Kepala Strategi Pasar FXTM Hussein Said mengatakan jika manajer aset ini membukukan beberapa keuntungan dan mengurangi resiko dalam portofolio, emas kemungkinan akan menerima beberapa aliran masuk yang signifikan di akhir-akhir tahun 2020. Baik, saya mewakili kelompok teman. Ya, baik. Saya mewakili kelompok paralel coba mau memberikan pertanyaan. Langsung disampaikan saja atau tulis via ini ya, chat? Langsung nggak apa-apa, Mbak. Ya, Oh ya. Yang pertama, ini hasil dari diskusi saya sama Mbak Rita. Kan di situ dijelaskan mengenai nilai tukar itu kan mengacu pada dolar Amerika. Jadi yang pertama, mengapa mata uang dolar Amerika dijadikan patokan untuk melihat perbandingan nilai mata uang suatu negara? Ya, boleh saya langsung jawab? Oh, mau langsung Ditampung atau nanti? dulu aja, Mbak. Presentasi dulu, jawabnya nanti aja. Yang kedua ya, kita punya 3 pertanyaan. Yang kedua,
Yang tadi sudah selesai dicatatkan? Sudah, Mbak. Sudah. Baik. Yang kedua, mengapa emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap sebuah inflasi? Sudah? Sudah, Mbak. Sudah. Yang ketiga, dari beberapa teknik hedging yang ada, kira-kira dari beberapa itu, mana sih yang lebih efisien dan apa dari beberapa itu tuh mana yang sering digunakan dan jarang digunakan dan apa sebabnya? Sekian pertanyaan dari kelompok paralel. Terima kasih. Baik, pertanyaan sudah kami tampung. Presentasi dapat dilanjutkan oleh kelompok Mbak Maisarah. Baik, terima kasih. Mbak Rista, bisa share? Sekarang giliran kita. Oke, Mbak, lagi dibuka dulu ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok paralel yang beranggotakan dua, yang saya sendiri, Octavia Rista, NPM 0016, yang kedua ada Mbak Maisaroh, NPM 0074. Kami akan menjelaskan tentang hedging PLN, tekan kontrak US dollar 30 juta dengan 3 bank BUMN. Yang pertama ada PT Bank Mandiri, yang kedua ada PT Bank BRI, dan yang ketiga ada PT Bank BNI Tbk. Transaksi hedging ini merupakan transaksi pertama oleh BUMN yang menggunakan instrumen struktur produk berupa call spread option, di mana transaksi ini jatuh tempo selama 2 bulan, yaitu dari Agustus ke September. BI dan Kementerian BUMN mengubah SOP standar tentang hedging, ditandatangani oleh Menteri BUMN pada tanggal 5 Juli 2017. Direktur Treasury dan Internasional BNI, Panji Irawan, dalam kontrak dengan PLN masing-masing bank mendapatkan jatah kurang lebih US dollar 1 juta dengan premi 0,6% untuk tenor 2 bulan. Sebagian hedging juga merupakan forward dan swap. Lalu biaya premi call spread option ini relatif lebih efisien dibandingkan dengan instrumen lindung nilai lainnya. Instrumen call spread option falas terhadap rupiah di pasar falas kosmetik sejak September 2016 seiring dengan implementasi PBI nomor 18 PBI 2016 dan PBI nomor 18 PBI tahun 2016 tentang transaksi falas terhadap rupiah antara bank dengan pihak kosmetik dan pihak asing. Dipertegas oleh penerbitan surat edaran BI atau SEBI nomor 18/34 DPKK dan SEBI nomor 18/35 DPKK pada Desember 2016. Lalu menurut Cynthia Rosli menyebutkan bahwa PLN ini mengelola belanja operasional sebesar 300 triliun per tahun. Belanja modalnya senilai 80.000 sampai 100 triliun hingga ini disebutkan bahwa uang ini berada di PLN sekitar 1 triliun per hari. Dalam konteks dana kelolaannya yang mencapai sekitar 400 triliun tersebut, PLN mencatat sekitar 30% diantaranya berupa valuta asing atau sekitar US dollar 8,5 miliar pinjaman asing, di mana sebagian berasal dari pinjaman asing dalam denominasi USD, yen atau mata uang asing lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok paralel. Mungkin ada pertanyaan? Saya mewakili dari kelompok akan bertanya. Yang pertama, yang kita ketahui, hedging bagi BUMN ini memiliki banyak manfaat untuk keuangan Indonesia, tetapi hal tersebut tidak luput dari kerugian. Lalu, bagaimanakah perusahaan meminimalkan resiko dalam hedging? Yang kedua, mengapa biaya premi call spread option relatif lebih efisien dibandingkan dengan instrumen lindung nilai lainnya? Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana hedging dapat dikatakan memberikan perlindungan terhadap perubahan nilai tukar. Terima kasih. Oke, Mbak. Yang tadi mau dijawab dulu yang dari
Ya, baik. Dari Mungkin dari kelompok kami akan menjawab terlebih dahulu. Emma. Ya, dari kelompok reguler, pertanyaannya tadi kan yang pertama, mengapa mata uang dolar Amerika Serikat ini dijadikan patokan perbandingan ya di nilai mata uang suatu negara. Nah, ini yang pertama, ini karena kurs atau pergerakan nilai turunnya mata uang Amerika Serikat ini relatif stabil dan nilainya ini cukup tinggi. Yang kedua, GDP Amerika Serikat ini menjadi kekuatan suatu negara dalam ekonomi suatu negara tersebut, karena semakin besar GDP-nya, maka akan semakin tinggi permintaan negara lain terhadap nilai mata uang dolarnya. Nah, yang ketiga, Amerika Serikat ini adalah pemenang dari Perang Dunia Kedua. Yang dimaksud, Amerika Serikat ini membantu negara-negara yang rusak akibat Perang Dunia Kedua ini, sehingga nilai mata uang dolar Amerika Serikat menjadi nilai mata uang internasional. Yang keempat, ini ada sistem dan pergerakan politik pemerintahannya ini relatif stabil, sehingga para investor banyak yang menanam sahamnya dan bekerja dari militernya ini juga cukup kuat, sehingga banyaknya yang berinvestasi ke perusahaan Amerika Serikat. Itu jawaban yang pertama. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Karena yang pertama itu nilainya dari dulu hingga sekarang tetap berharga. Yang kedua yaitu pilihan yang menguntungkan pada saat nilai dolar turun. Yang ketiga yaitu melindungi kekayaan dari inflasi. Yang keempat yaitu ada cocok sebagai pilihan perlindungan saat situasi tidak pasti. Yang kelima yaitu ketersediaan emas terbatas. Yang keenam yaitu ada selalu ada permintaan terhadap emas. Yang ketujuh yaitu sebagai bentuk diversifikasi portofolio investasi. Selain itu, emas menjadi cara membantu untuk terhindar dari dampak buruk inflasi. Saat inflasi bertambah tinggi, emas tetap stabil dan tetap terkena dampak dan tidak terkena dampak negatif dari inflasi. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Dari teknik hedging yang ada, teknik apa yang paling sering dan jarang dilakukan, dan teknik mana yang paling efisien? Terdapat 3 teknik hedging, yaitu yang pertama ada konstruksi portofolio. Strategi lindung nilai hedging ini cukup sering digunakan atau juga dikenal dengan nama teori portofolio modern. Strategi ini menggunakan diversifikasi untuk menciptakan grup aset untuk mengurangi volatilitas. Strategi ini dapat menggunakan pendekatan statistik untuk menentukan perbatasan efisien untuk memperoleh sejumlah imbal balik tertentu dengan tingkat risiko tertentu juga. Strategi ini juga mempelajari hubungan antara berbagai aset yang berbeda, termasuk di antaranya volatilitas masing-masing aset untuk menciptakan suatu portofolio yang optimal. Beragam institusi finansial telah menggunakan strategi ini dalam pengelolaan risiko mereka. Setiap investor umumnya memiliki toleransi risiko yang beragam dan strategi hedging ini dapat digunakan untuk menentukan portofolio yang tepat untuk masing investor. Kedua adalah opsi. Opsi ini adalah teknik yang cukup terkenal di kalangan para investor. Umumnya, para investor yang melakukan lindung nilai terhadap saham atau aset tertentu, lain dengan tingkat likuiditas tertentu, yang dianggap cukup masuk akal memilih untuk menahan opsi. Langkah ini dilakukan untuk dapat melindungi diri dari risiko penurunan nilai. Langkah ini dinilai mampu menaikkan nilai aset dan dampak penurunan nilai yang lebih jauh. Namun terdapat kelemahan dari strategi ini adalah jumlah modal yang diperlukan relatif sangat besar. Opsi yang dipilih sering mengalami penurunan nilai sepanjang waktu ketika mendekati waktu kadaluarsa, sehingga strategi ini tidak cocok bagi mereka yang memiliki aset dalam jumlah yang relatif beragam. Saham yang cenderung memiliki keterkaitan satu sama lain akan bergerak pada arah yang sama, dan terutama ketika terjadi volatilitas yang tinggi.
Dalam hal ini, investor dapat melakukan lindung nilai dengan strategi put terhadap indeks tersebut untuk menekan risiko kerugian mereka. Namun, teknik proteksi seperti ini biasanya memakan biaya dalam jumlah yang besar. Yang ketiga yaitu indikator volatilitas atau standar deviasi perubahan instrumen keuangan. Teknik ini juga dikenal dengan istilah indikator indeks volatilitas atau VIX, yang strategi ini dapat mengukur volatilitas implisit dari pergerakan nilai aset. Di beberapa tempat, teknik ini juga dikenal dengan nama ukuran rasa takut. Istilah ini muncul dari kebiasaan munculnya VIX pada saat peningkatan volatilitas. Umumnya, ketika VIX berada di bawah 20, hal ini menandakan volatilitas rendah. Sementara menandakan sebaliknya. Investor dapat menggunakan dana perdagangan silang atau ETF untuk melacak pergerakan VIX. Investor juga menggunakan opsi atau saham untuk VIX sebagai teknik hedging atau juga sering digunakan oleh investor, namun yang jarang digunakan adalah indikator volatilitas. Sekian presentasi dari kami. Kesalahan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya hampir habis ya, Mbak Risa. Mau lanjutkan? Kita itu dulu aja ya. Stop dulu, nanti pulang lagi. Biar cukup. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan. Ya, jadi berdasarkan hasil diskusi saya dengan Mbak Rista, cara meminimalkan risiko hedging itu terdapat 4. Yang pertama yaitu back-to-back hedging, yaitu merupakan strategi di mana setiap ada posisi yang terbuka, maka akan segera ditutup. Misalnya dengan membeli masing-masing komoditas di pasar spot. Teknik ini sering diterapkan di pasar komoditas ketika harga pelanggan dapat dihitung secara langsung dari harga energi maju ke depan dan pada titik pendaftaran pelanggan. Yang kedua yaitu tracker hedging. Tracker hedging yang merupakan pendekatan pra-pembelian, di mana posisi terbuka akan dikurangi jika semakin dekat dengan tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, delta hedging, yaitu mengurangi risiko finansial dari opsi dengan mencegah risiko terhadap perubahan harga yang mendasarinya. Yang keempat, yaitu risk reversal. Risk reversal berarti secara bersamaan membeli opsi panggilan dan menjual opsi jual. Ini mensimulasi gampang kita tuh harus ini ya mengetahui dulu apa sih hedging yang ini ya cocok buat perusahaan kita atau yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu kita harus benar-benar mengetahui teknik apa aja sih itu dan manfaat kelemahannya itu apa aja gitu. Dan yang kedua yaitu mengapa biaya premi call spread option relatif lebih efisien. Di sini karena premi call spread option itu lebih murah. Jadi menurut Direktur Bank BNI, premi call spread itu lebih murah, efisien, serta bisa meningkatkan penghematan sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi dibandingkan yang lain, premi call spread ini jauh lebih murah, jadi lebih banyak digunakan oleh para perusahaan. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu memberikan Aku kayaknya nggak berisik deh. Ada tamu. Oh ya. Jadi di sini bagaimana hedging dapat memberikan perlindungan. Di sini dengan menggunakan hedging inilah dilakukan perlindungan dengan melakukan transaksi semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Jadi misal hedging forward ya. Misalkan kita mau beli komoditas, kita tuh belinya sekarang untuk beli bulan Agustus untuk bulan September besok. Nah, kita kan udah pakai perjanjian yang forward itu
forward. Jadi kan misalkan hedging forward, di mana perjanjian antara dua pihak menjual atau membeli suatu aset pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Jadi kita bersepakat untuk membeli suatu barang di bulan September dan kesepakatan kita itu kan dilakukan di bulan Agustus ini. Jadi kita tuh membayar sesuai kurs yang ada di bulan Agustus ini. Seandainya di bulan yang akan datang, bulan Septembernya itu naik, itu akan pembayarannya pun kita akan ikut kurs yang bulan ini gitu. Jadi dengan begitulah nilai tukar itu terselamatkan. Sekian presentasi dari kelompok paralel dari saya dan Mbak Arista. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.